Chapter 19, penyempurnaan pil. Lan Xuan tersipu, tapi dia langsung tertawa terbahak-bahak. Jika kamu tidak memiliki keberanian untuk membuat pilihan, katakanlah, mengapa kamu harus bersembunyi di bawah rok wanita? Jadi ini cucu tertua Duke Jingguo? Anak sulung Jenderal Fei Long? Hahaha. Haha, puh! Yun Xiao meludahkan segumpal dahak langsung ke wajah Lan Xuan yang terbang dengan kekuatan yang sangat besar sehingga bahkan bersiul di udara. Lan Xuan sangat marah, tetapi karena dia tidak bisa memblokir dahak dengan tangannya, dia terpaksa menghindarinya dengan minggir. Di mata para penonton, dia memberi jalan bagi Yun Xiao. Dengan ekspresi sinis di wajahnya, Yun Xiao berjalan mendekat lalu mengangkat jari tengahnya dan berkata, "Meskipun kamu tidak malu, aku menerima tantanganmu. 3 hari kemudian aku akan mengalahkanmu sampai berlutut di arena seni bela diri ini dan membuatmu menjilat sepatuku." Semua siswa yang hadir tercengang, sementara Han Bai dan Chen Zhen sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat pasi. Mereka berlari dengan tergesa-gesa dan berdiri di belakang Yun Xiao dan untuk menunjukkan dukungan mereka. Mereka mendesaknya untuk tidak impulsif. Rushu juga berkata dengan tergesa-gesa, "Tidak, Yun Xiao. Kamu tidak bisa meledak dalam keadaan kesal." Yun Xiao merasa sangat di hatinya meskipun dia telah berada dalam kekacauan selama 15 tahun dan tidak mencapai apa-apa. Dia telah menemukan beberapa teman sejati. Dalam kehidupan sebelumnya dia telah berdiri di puncak benua tapi dia sendirian. Dia tersenyum pada mereka bertiga. Senyum cerah di wajahnya segera memengaruhi Chen Zhen, Han Bai dan Rushu, menenangkan kecemasan mereka dalam sekejap dan membuat mereka percaya 100% bahwa dia akan memenangkan pertarungan. Mereka tercengang, membeku di tempat dan tidak tahu mengapa mereka memiliki perasaan yang aneh dan mustahil. Lan Xuan juga membeku dan wajahnya sangat marah. Dia tidak pernah menyangka Yun Xiao akan menerima tantangan dengan begitu mudah. Khawatir bahwa yang terakhir mungkin akan menarik kembali kata-katanya, dia buru-buru berkata, "Ingat apa yang baru saja kamu katakan. Jika kamu tidak muncul dalam 3 hari kemudian, tidak akan ada lagi tempat untukmu di Akademi Jalan." Yun Xiao melangkah pergi tanpa melihat ke belakang. Tawanya yang sama memenuhi udara. "Jangan khawatir, aku tidak akan membasuh kakiku selama 3 hari. Kamu!" Lan Xuan menggertakkan giginya saat dia melihat Yun Xiao pergi. "Kamu hanya bisa bicara. Jika aku tidak melumpuhkan kamu sepenuhnya 3 hari kemudian, aku akan memakan topi aku." Memakan topi? Wow. Senyum di wajah Yun Xiao mencair dan tatapan membunuh melintas di matanya. Permusuhan antara keluarga Li dan keluarga Lan telah berlangsung selama beberapa dekade. "Aku akan mulai dari kamu, brengsek kecil, dan kemudian mencabut seluruh keluarga Lan ketika saatnya tiba." Begitu saja, dia meninggalkan kampus langsung menuju ke Asosiasi Alkemis. Lobi di lantai 1 masih ramai dengan aktivitas. Yun Xiao melihat sekeliling dan melihat seorang alkemis magang sedang berkonsentrasi membuat ramuan. Bau obat sama melayang dan dia tahu itu adalah ramuan yang kuat. Ramuan yang untuk sementara dapat meningkatkan kekuatan seorang pejuang. Itu adalah penilaian tahunan akademi sekarang. Dan barang-barang ini dijual seperti kacang goreng. Magang itu menggabungkan kekuatan jiwanya ke dalam wadah untuk menyeimbangkan konflik antara berbagai sifat obat sambil menambahkan hal-hal lain ke dalamnya dari waktu ke waktu. Yun Xiao tersenyum dan dia tidak bisa tidak memperingatkan murid itu. "Kamu telah menambahkan terlalu banyak rumput penyulingan silang. Kamu perlu menambahkan bunga debu untuk menetralkan sifat obat. Kalau tidak, itu akan meledak dalam 5 nafas." Magang itu mendongak dan ketika dia menemukan bahwa dia tidak mengenal orang ini, dia berkata dengan marah, "Apa yang kamu tahu? Jangan ganggu aku." 3 napas, 2 napas. Yun Xiao menghitung dengan suara lemah. Akhirnya ketika dia mengatakan 1 nafas, wajah magang itu jatuh saat ramuan tenang di kapal tiba-tiba mendidih dan meledak dengan ledakan. Ini murid itu benar-benar tercengang. Itu bukan karena ledakan besar dan dia hanya terciprat kemana-mana dengan ramuannya. Insiden seperti ini terjadi puluhan kali sehari di lobi. Jadi tidak ada yang memperhatikannya. Bagaimana kamu tahu aku telah
menambahkan terlalu banyak rumput penyulingan silang? Murid itu bertanya dengan heran. Aku mencium baunya. Aku mencari Jiarong. Bisakah kamu memberitahu aku? Bisakah kamu memberitahu dia untuk aku? Kamu menciumnya. Murid itu memiliki ekspresi ketidakpercayaan yang jelas di wajahnya. Tuan Jiarong tampaknya berada di pengasingan sepanjang waktu dan aku tidak punya waktu untuk pergi kepadanya. Saat itu, sesosok cantik berjalan mendekat dan bertanya dengan penuh perhatian. Kamu gagal lagi, saudara. Apakah kamu terluka? Magang itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja, hanya basah. Hanya saja aku sudah menyia-nyiakan bahan-bahan ini. Aku benar-benar gagal. Melihat gadis cantik itu, Yun Xiao tersenyum dan berkata, Nona, Lu Yao? Lu Yao berbalik dan berkata dengan terkejut, itu kamu. Yun Xiao mengambil tampilan seorang pria dan berkata, aku senang melihat seorang gadis cantik yang mengingat aku. Lu Yao terkekeh. Tuan Liang sangat memuji kamu setelah dia membaca resep kamu. Tuan Liang memuji dia, saudara laki-laki Lu Yao. Lu Yu berseru, apakah kamu seorang alkemis? Dulu, tapi tidak saat ini. Aku ingin bertemu Jiarong, jadi bisakah kamu memberitahu dia untuk aku, Nona cantik? Lu Yao sedikit terkejut. Tuan Jiarong, dia baru saja keluar dari pengasingan. Ikut denganku. Kemudian dia menoleh ke arah Lu Yu dan berkata, jangan menyerah saudaraku. Coba beberapa kali lagi dan kamu akan berhasil pada akhirnya. Mungkin aku tidak memiliki bakat untuk menjadi seorang alkemis, kata Lu Yu dengan getir. Ini hanya ramuan penguatan sederhana, namun aku tidak bisa membuatnya bahkan setelah aku mencoba lebih dari selusin kali. Bahan-bahannya sangat mahal dan kita tidak punya uang lagi untuk mendisia-siakan seperti ini. Lagi pula aku sudah tidak muda lagi. Aku berencana untuk mencari keluarga dan bergabung dengan mereka dalam beberapa hari ke depan. Itu mengejutkan Lu Yao. Jangan lakukan itu, saudaraku. Kamu harus percaya pada diri sendiri. Di hatiku kamu yang terbaik. Mata Lu Yu menyala, tetapi segera redup lagi. Kamu telah bekerja keras untuk mendapatkan uang untuk studiku selama ini. Dan aku tidak ingin membebanimu lagi. Ketika semua bahan ini habis dan aku masih tidak bisa menghasilkan ramuan penguat, aku akan menyerah. Tiba-tiba Yun Xiao tertawa dan berkata, tambahkan 3 rumput penyulingan silang yang lebih sedikit. Dan jika warna ramuannya terlalu terang, tambahkan jamur awan penyeberangan. Percayalah kamu bisa melakukannya. Apakah kamu seorang alkemis? Bukankah aku baru saja memberitahumu dulu, tapi tidak saat ini? Lu Yao berkata dengan semangat, saudaraku, coba saja apa yang dia katakan. Bahkan guru Liang memuji dia untuk resep yang dia bawa ke sini terakhir kali. Setelah merenung sejenak, Lu Yu berkata, baiklah, aku akan mencobanya. Yun Xiao tersenyum dan kemudian mengikuti Lu Yao ke lantai 2. Ini adalah pertama kalinya Yun Xiao datang ke lantai 2, tetapi karena semua menara alkemis di benua itu memiliki tata letak yang tepat, dia tidak menganggap tempat itu aneh. Segera mereka datang di depan sebuah pintu dan Lu Yao dengan hati-hati mengetuknya. Suara tidak sabar Jiarong segera terdengar seolah-olah kultivasinya terganggu. Jantung Lu Yao berdetak kencang saat dia berkata dengan ketakutan, ada seorang pemuda yang menyebut dirinya Tuan Muda Yun mencarimu. Tuan Muda Yun! Suara terkejut bergema, diikuti oleh serangkaian suara dentang seolah-olah banyak hal yang dirobohkan. Detik berikutnya pintu terbuka. Tuan Muda Yun dengan ekspresi hormat di wajahnya, Jiarong buru-buru minggir dan memberi jalan bagi Yun Xiao. Lu Yao tercengang dan wajahnya ditutupi ekspresi tidak percaya. Apa yang terjadi pada Tuan Jiarong yang selalu begitu angkuh dan agung? Mengapa dia begitu sopan kepada seorang pria muda? Tidak, ini bukan kesopanan, tapi penghormatan. Ekspresinya bahkan lebih hormat daripada saat dia bertemu presiden. Yun Xiao tersenyum dan memberitahu Lu Yao yang membeku, kamu boleh meninggalkan kami sekarang. Setelah Lu Yao pergi dan dengan tergesa-gesa, Yun Xiao masuk ke kamar. Itu luas dan dikemas dengan semua jenis peralatan dan susunan permunian. Hanya ada tempat istirahat kecil di sudut, di mana beberapa sofa kulit halus dan tempat tidur kecil ditempatkan. Status mulia sang alkemis diperoleh melalui kultivasi siang dan malam mereka. Meskipun ada keberuntungan di balik setiap alkemis, ketekunan dan kerja keras juga merupakan keharusan. Tuan Muda Yun, kekuatan jiwa aku tidak hanya pulih sepenuhnya, tetapi aku juga telah membuat terobosan, sebuah terobosan nyata, Jiarong berkata dengan penuh semangat.
Sejak dia membuat terobosan, dia tidak punya siapa-siapa untuk diajak bicara, dan sekarang dia akhirnya menemukan seseorang yang bisa mendengarkan. Mengapa kamu begitu bersemangat untuk hal kecil seperti itu? Yun Xiao memelotinya. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan hal-hal sepele itu. Ayo bicara padaku ketika kamu telah menerobos menjadi alkemis tingkat 6. Itu adalah berita bagus untuk seluruh negara bagian ketika seseorang menjadi alkemis sejati. Namun tidak hanya sepele di mata Yun Xiao. Wata Jiarong membiru ketika mendengar itu, tetapi ketika dia mendengar kalimat terakhir, bola matanya hampir keluar. Tinggal ke-6, seorang Grandmaster, dia berteriak keheranan. Bagaimana mungkin aku tidak begitu berbakat? Yun Xiao berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja kamu tidak begitu berbakat, tetapi dengan teknik kultivasi jiwa yang telah aku ajarkan padamu, kamu masih bisa mencapainya. Jiarong benar-benar gila kali ini saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Tingkat 6, aku bisa naik ke tingkat 6, kamu tidak berbohong kepadaku kan? Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, jangan lupa siapa dirimu, apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu pantas aku bohong padamu. Tingkat ke-6 hanyalah dasar di mataku. Bagaimanapun, aku membutuhkan kamu untuk membantu aku memperbaiki beberapa pil. Ya, butir-butir keringat dingin keluar dari dahi Jiarong. Tingkat ke-6 hanyalah dasar. Meskipun Tuan Muda Yun ini misterius, dia pasti sedang membual. Yun Xiao mengangguk dan berkata, satu adalah pil yang berdampak asal, dan yang lainnya adalah pil peledakan asal. Pil yang berdampak asal dan pil peledakan asal. Terkejut Jiarong berkata, kedua pil ini sangat dekat dengan tingkat kedua. Aku baru saja dipromosikan ke tingkat pertama. Aku khawatir aku tidak bisa memperbaikinya. Yun Xiao mencibir. Denganku di sini, apa yang kamu takutkan? Siapkan bahan-bahannya. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan. Jiarong membeku, apakah Tuan Muda Yun akan membimbing aku dalam pemurnian pil? Mungkinkah dia juga seorang alkemis? Tapi bagaimana mungkin? Meskipun dia menggerutu di dalam hatinya, dia melakukan apa yang diminta Yun Xiao. Segera dia meminta seseorang untuk membawakannya 3 set ramuan kedua pil tersebut. Aku hanya membutuhkan 1 untuk setiap pil. Jadi mengapa kamu menyiapkan 3 set bahan? Yun Xiao bertanya. Jiarong tersenyum kecut. Tuan Muda Yun ini memang bukan seorang alkemis, tapi dia tidak tahu tentang tingkat keberhasilan penyempurnaan pil. Dia menjelaskan, seorang alkemis tingkat pertama dapat memperbaiki pil tingkat pertama dengan tingkat keberhasilan lebih dari 60% dan tidak 100%. Tingkat keberhasilan memurnikan pil semacam ini yang sangat dekat dengan tingkat kedua, bahkan lebih rendah. Faktanya aku pikir 3 set bahan juga tidak cukup, tapi hanya ada 3 set dalam stok, dan aku telah meminta seseorang untuk menemukan lebih banyak untuk aku. Yun Xiao mendengus tanpa kata-kata. Dia langsung pergi ke peralatan pemurnian dan melirik mereka saat dia berkata, mari kita mulai. Kamu akan melakukan pekerjaan saat aku memberitahu kamu langkah-langkahnya. Jiarong merasa sulit untuk percaya, tetapi dia menahan keraguan di hatinya dan memulai proses pemurnian pil di bawah bimbingan Yun Xiao. Sekian.